Halo semuanya, kami mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Apa sih sel itu? Teman-teman pasti penasaran juga kan, gimana sih struktur dan fungsi normal sel? Teman-teman ketemu video yang tepat karena di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi normal sel. Yuk langsung aja simak videonya. Apa itu sel? Sel adalah unit dasar kehidupan, bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang berfungsi membangun dan menjalankan kehidupan. Di dalam tubuh manusia, memiliki banyak sekali sel yang bermacam-macam. Mari kita telusuri lebih jauh sel-sel yang berada di dalam tubuh beserta struktur dan fungsi sel tersebut. Membran plasma adalah lapisan luar sel yang memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Fungsinya untuk melindungi, memberikan bentuk, serta mengatur keluar masuknya zat. Membran plasma juga berperan dalam komunikasi antar sel, mendeteksi sinyal kimia, mendukung aktivitas enzimatik, serta mengatur interaksi sel dengan lingkungan dan sel lain sehingga menjaga keseimbangan dan fungsi seluler. Nukleus adalah pusat kendali sel, tempat DNA tersimpan. Inti sel mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan kematian sel. Nukleus juga berperan dalam sintesis RNA yang penting untuk produksi protein. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang bertanggung jawab untuk produksi ribosom. Nukleus menjaga kestabilan informasi genetik dan memastikan bahwa sel berfungsi dengan baik melalui pengaturan ekspresi gen dan replikasi DNA. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel, tempat organel melayang, dan lokasi terjadinya berbagai aktivitas sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sitoplasma terdiri dari sitosol yang merupakan cairan kental berisi air, garam, dan molekul organik serta berbagai struktur yang mendukung fungsi sel. Dengan demikian, sitoplasma berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup sel. Sitoskeleton adalah rangka sel yang menentukan bentuk, mendukung pergerakan, serta menggerakkan organel di dalam sel. Sitoskeleton juga memainkan peran kunci dalam pergerakan sel seperti pada sel-sel yang bergerak aktif dan dalam mempertahankan integrasi sel secara keseluruhan. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit energi sel. Organel ini mengubah makanan menjadi energi yang digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Mitokondria juga terlibat dalam regulasi kematian sel atau apoptosis dan penyimpanan kalsium. Dengan jumlah yang bervariasi pada setiap sel, mitokondria sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan fungsi sel. Lisosom mengandung enzim untuk mendaur ulang limbah sel dan menghancurkan partikel asing, seperti bakteri dan virus. Lisosom juga terlibat dalam proses autofagi. Autofagi yaitu pemrograman penghancuran bagian-bagian sel yang tidak berfungsi dengan baik. Tujuannya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sel. Dengan begitu, lisosom berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan fungsi optimal sel. Lalu ada ribosom. Ribosom adalah tempat pembentukan protein, dan protein yang dihasilkan ribosom sangat penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi sel. Karena berperan dalam berbagai proses biologis seperti enzimatis, struktur sel, dan pengaturan aktivitas sel. Lalu yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma halus membentuk lemak dan karbohidrat, sedangkan yang kasar membantu pembentukan protein bersama ribosom. Kedua jenis retikulum endoplasma ini bekerja sama untuk memastikan fungsi sel berjalan dengan efisien, termasuk dalam proses pembuatan molekul-molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Selanjutnya, aparatus Golgi. Aparatus Golgi bertugas mempersiapkan protein untuk dikirim keluar sel. Aparatus Golgi juga berperan dalam pembentukan lisosom dan pengaturan distribusi molekul di dalam sel. Dengan demikian, aparatus Golgi sangat penting dalam pengolahan dan distribusi produk-produk seluler. Selanjutnya, vakuola atau vesikel. Vakuola adalah tempat penyimpanan dalam sel yang berisi protein, limbah, atau makanan.
Di dalam vakuola dapat ditemukan juga protein, karbohidrat, dan lemak yang disimpan untuk digunakan oleh sel sesuai dengan kebutuhan. Pada sel tumbuhan, vakuola berperan penting dalam menjaga tekanan turgor yang memberikan kestabilan dalam bentuk pada sel. Selain itu, vakuola juga terlibat dalam proses detoksifikasi dengan menyimpan limbah berbahaya dan produk metabolik yang tidak lagi dibutuhkan oleh sel. Sel eukariotik lebih kompleks dengan organel lengkap, sedangkan sel prokariotik sederhana seperti bakteri. Organel ini bekerja bersama untuk mendukung berbagai fungsi sel, seperti metabolisme, sintetis protein, dan pembelahan sel. Sel eukariotik juga memiliki kromosom yang terorganisir dalam nukleus, yang berfungsi sebagai pusat kendali sel. Kira-kira apa yang teman-teman dapatkan setelah menonton video ini? Sel adalah unit terkecil kehidupan dengan struktur dan fungsi yang luar biasa. Jaga kesehatan sel untuk mendukung kehidupan yang sehat dan seimbang ya. Menjaga kesehatan sel penting untuk tubuh kita. Konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, teh hijau, dan air kelapa untuk melindungi sel dari kerusakan. Semoga video ini bisa menambah dan mempermudah pemahaman teman-teman sekalian tentang sel dan fungsinya. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.